Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mistiawati Eka Agustina, Prodi Teknik Kimia, dengan judul skripsi pemanfaatan campuran pati singkong dan pati ubi jalar sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradasi. Pada Teknik Expo Online 2020 ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi saya. Tanpa basa-basi, mari kita menuju ke dalam topik inti. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral kura-kura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang dari Wakatobi ditemukan ternyata tewas akibat sampah. Kemudian mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Plastik saat ini digunakan di seluruh dunia. Sifatnya yang ringan, kuat, membuat plastik mudah diolah menjadi berbagai macam bentuk. Per tahun 2015, penggunaan plastik mencapai 322 juta ton per tahun. Dari jumlah plastik yang digunakan, ada 43% plastik yang menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terdegradasi secara sempurna dengan alami. Karena sifatnya yang sulit terdegradasi, plastik menyebabkan kerusakan dalam tanah dan menyumbat penyerapan air. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat menghambat saluran pembuangan air, sehingga bisa mengakibatkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik yang terbawa ke dalam lautan. Sampah plastik tersebut akan membunuh binatang laut. Akibatnya jutaan hewan mati setiap tahunnya karena memakan sampah plastik. Dari permasalahan yang timbul akibat sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik dengan cara pola hidup ramah lingkungan. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul kecil yang saling berkaitan. Polimer mempunyai massa molekul yang relatif besar. Pati merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang jumlahnya paling banyak dalam suatu bahan pangan. Pati diperoleh dengan cara ekstraksi dalam air dan diikuti dengan proses penyaringan. Plastik biodegradasi adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik yang ada di Indonesia. Plastik biodegradasi biasanya terbuat dari bahan polimer, yaitu pati. Singkong mengandung kurang lebih 80% pati dan ubi jalar mengandung kurang lebih 46% pati. Yang pertama, singkong dan ubi jalar dicuci hingga bersih. Selanjutnya dilakukan pemarutan, ekstraksi dan penyaringan, pengendapan selama 12 jam dan dilakukan pengeringan selama 2 hari. Alat yang digunakan: magnetic stirrer, hot plate, beker glass, plat kaca, termometer, timbangan analitik, dan oven. Bahan yang digunakan adalah pati, gliserol, aquades, dan asam asetat.
hasil uji organoleptik terlihat bahwa plastik biodegradasi dengan campuran pati singkong lebih banyak memiliki karakteristik yang lebih baik. Hasil uji ketebalan menyatakan bahwa variasi terbaik adalah pada komposisi campuran pati 50 berbanding 0 gram dengan nilai 0,11 mm. Grafik nilai ketebalan terus menurun pada suhu 60 derajat Celcius menandakan bahwa suhu pengeringan berpengaruh terhadap nilai ketebalan. Hasil uji daya serap air menyatakan bahwa variasi yang terbaik adalah pada komposisi campuran pati 50 berbanding 0 gram dengan nilai 36%. Grafik nilai daya serap air terus menurun pada suhu 60 derajat Celcius menandakan bahwa suhu pengeringan berpengaruh terhadap nilai daya serap air. Pada penelitian ini, plastik biodegradasi yang memiliki karakteristik paling baik adalah pada variasi komposisi campuran 50 berbanding 0 gram dengan suhu pengeringan 60 derajat Celcius. Kurangi sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi?